Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kita. Hari ini hari Jumat, 27 Agustus 2021. Kita mengerjakan soal pada halaman 28, nomor 1 sampai dengan 10 untuk muatan pelajaran matematika. Silahkan anak-anak buka pada halaman 28. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, bagian B ya, yang isilah dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, bilangan yang letaknya 4 langkah ke kiri dari angka 9. Ya, ini Ibu sudah buatkan garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Ya, yang dia tanyakan adalah 4 langkah dari bilangan 9 ini. Ya, 4 langkah ke kiri. Ya, ini sudah Ibu kasih kodenya. Kalau dia ke kanan, 4 langkah. Ke kanan berarti ke sana ya. 1, 2, 3, 4. Kalau dia ke kiri, 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, bilangan yang letaknya 4 langkah ke kiri dari 9. Ya, tentukan angkanya. Silahkan anak-anak jawab di sini. Kemudian pertanyaan nomor 2. Bilangan yang terletak di antara negatif 3 dan 1. Ya, yang nomor 2, kita bikin garis bilangannya. Bilangan yang terletak di antara negatif 3 dan 1. Bilangan apa saja yang ada di situ ya? Ada berapa buah bilangan? Silahkan anak-anak tulis di sini ya. Sekarang nomor 3. Untuk soal nomor 3, dia menanyakan tanda pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah ya. Pembanding yang tepat di antara titik-titik ini ya. Negatif 45 titik-titik negatif 21. Jadi apakah negatif 45 itu lebih kecil dari negatif 21 ataukah negatif 45 itu lebih besar dari negatif 21? Ya, silahkan kalian pilih apakah lebih kecil atau lebih besar untuk mengisi di sini. Silahkan dijawab di sini. Selanjutnya untuk soal nomor 4 ya. Urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil adalah ya. Kita bikin garis bilangannya. Kalau ini 0 ya. Kalau ini 0 kita lihat dulu angkanya. Di sini kita cari angkanya yang paling kecil ternyata adalah angka 4. Tapi dia positif berarti di sebelah sini angka 4-nya ya. Tulis angka 4-nya. Kemudian bilangan berapa lagi yang kecil? Ternyata bilangan 8. Negatif 6. Negatif 6 berarti kita di sebelah kiri ya. Negatif 6. Kemudian yang berikutnya angka 8 ya. Lalu angka berapa lagi? Negatif 12. Kita tulis di sini negatif 12. Dan yang terakhir adalah 15 ya. Tambahkan lagi 1. Sini berarti 15. Negatif 12 sudah, lalu 15. Nah, sekarang kita urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat catatannya ya. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Silahkan anak-anak tulis jawabannya di sini. Selanjutnya soal nomor 5. Hasil dari negatif 27 ditambah negatif 18. Nah, masih ingatkah anak-anak? Kalau ada tanda seperti ini ya. Negatif 27 ditambah dalam kurung negatif 18. Nah, negatif 27 kita tulis ya. Nah, ini kalau positif dikali negatif di sini ya. Positif dikali negatif hasilnya adalah negatif 18. Ya.
Sekarang tinggal kita hitung. Negatif 27 dikurang 18. Berapa hasilnya? Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Tinggal kita hitung 27 ditambah 18. Berapa hasilnya? Selanjutnya soal nomor 6, negatif 9 dikurang 13. Ya, jadi negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Ya, 9 kita tambahkan dengan 13, hasilnya berapa? Ketemu jawabannya. Sekarang soal nomor 7. Ya, negatif 12 dalam kurung dikali N sama dengan negatif 32 dikali dalam kurung negatif 12. Bilangan yang tepat untuk tepat sebagai pengganti N adalah, kita gunakan sifat pertukaran atau komutatif. Ingat ya, A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi negatif 12 dikali N sama dengan negatif 32 dikali 12. Jadi N itu berapa? Ya, untuk mengisi nilai N itu berapa? Di sini sudah ada angka 12, berarti angka berapa lagi yang belum untuk mengisi di situ? Ya. Selanjutnya soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 ini kita menggunakan hitungan campuran ternyata soalnya ya. 21 dikali 18 dibagi 13 ditambah negatif 4 sama dengan M. Yang kita cari adalah nilai M ini. Bilangan yang tepat untuk mengganti M adalah, berarti nilai yang kita cari. Ternyata ini adalah hitungan campuran. Ya, jadi pengerjaannya 21 dikali 18 dibagi 13 ditambah negatif 14 sama dengan M. M sama dengan titik-titik, itu yang ditanyakan ya. Langkah pertama adalah 21 ini kita kalikan dengan 18 dengan 18. Ya. Berapa? 21 dikali 18. Ternyata hasilnya adalah 378. 378. Nah, 378 ini kita bagi, lihat ini ada dalam tanda kurung. Ya, ini positif, ini negatif ya. Kalau kita hitung, kita gunakan tabelnya positif, negatif. Positifnya 13, negatifnya 4. Karena 13 lebih besar, kita pindahkan 4, kita kurang, hasilnya adalah 9 positif. Berarti 13 ditambah negatif 4 adalah 9. Sekarang tinggal kita lakukan hitungannya. 378 kita bagikan dengan 9, hasilnya di sini. Ya. Jadi M sama dengan berapa hasilnya? Selanjutnya kita kerjakan soal nomor 9. Seorang pedagang buah memiliki 3 keranjang apel. Berarti yang kita bikin adalah yang pertama diketahui ada keranjang apel ada 3 buah. Kemudian ada 5 peti mangga, ya, peti mangganya ada 5. Kemudian setiap keranjang berisi 54. Ya, setiap keranjang apel berisi 54. Kemudian setiap peti mangga berisi 42. Nah, yang ditanyakan adalah banyak buah yang dimiliki oleh pedagang. Ya, banyak buah yang dimiliki oleh pedagang. Jadi penyelesaiannya adalah yang pertama kita buat dulu kalimat matematikanya. Dari soal ini kita buat kalimat matematikanya. Ada 3 keranjang apel. Kita kalikan berapa isinya setiap keranjang? 54. Berarti 3 dikali 54. Ditambah, karena dia menanyakan jumlah berarti dia ditambah. Mangga berapa? Ada 5 peti dikali 42. Ya. Tinggal kita hitung. Ya. 3 dikali 54 ditambah 5 dikali 42. Ini ya, hitung berapa hasilnya. Ditambah 5 kali 42. Nanti ketemu hasilnya. Ya. Jadi banyak buah mangga dan apel yang dimiliki pedagang adalah, tulis jawabannya di sini.
Selanjutnya soal nomor 10, ibu membeli 2 kantong telur, ya. Telur ayamnya ada 2 kantong, telur bebeknya ada 3 kantong. Jumlah tiap kantong itu berisi 9 butir. Telur ayam yang busuk itu ada, telur ayam yang busuk katanya berapa? Setelah dibuka, 3 telur ayam busuk, berarti ada 3 telur ayam yang busuk. Kemudian telur bebek yang busuknya ada 8. Ya, yang ditanyakan jumlah telur ayam dan bebek yang masih baik. Untuk penyelesaiannya kita buat dulu kalimat matematikanya. Ya, telur ayam ada 2 kantong, kita kalikan dengan 9 karena berisi 9 kantong. Ditambah telur bebek ada 3 kantong dikali 9 tiap kantongnya. Kemudian dikurang, karena telurnya ada busuk ya, telur ayamnya busuk 3, ya dikurang 3, kemudian dikurang lagi 8. Sekarang kita hitung kalimat matematikanya. Dari kalimat matematika itu ya, 2 dikali 9 ditambah 3 dikali 9 dikurang 3 dikurang 8. Pertama kita hitung yang ini berapa, 2 kali 9 ditambah 3 kali 9 berapa, baru kita kurangkan 3 kurangkan 8. Ya, silahkan anak-anak hitung sampai menemukan hasil akhirnya. Jadi jumlah telur ayam dan bebek yang masih baik adalah berapa butir. Ya, jumlahkan, setelah ketemu jumlahkan hasil yang ini, baru dikurangkan dengan jumlah telur ayam dan telur bebek yang busuk. Ya, nanti ketemu jawabannya. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.